Assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Alhamdulillah Wah, kabar baik, sehat, oh, walafiat. wah itu dia. Luar biasa ini. Saya baru baca ini tulisan Franz Magnus Suseno ya. Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Tapi banyak berita-berita hari ini ada urusan piting lah, cekik lah dan lain-lain. Kalau orang bilang tuh ndak ada asap, kalau ndak ada api ya. Tapi begitulah cawe-cawe melalui data intelijen juga menjadi sebuah ancamankah? Dan juga tentu saja ketika pertemuan di Jogja ya, makin kisah panjang lagi ini ketika para pengusaha yang membantu salah satu calon presiden nampaknya dikeker hingga ke urusan pajak pun dengan dalih uji petik. Bikin pusing kepala para pengusaha. Apa yang Mas Tony ingin sampaikan Alkisah berbagai cerita ini? Belum lagi Mas Ganjar dengan KPK nampaknya tidak mau disebut petugas partai, hanya mengatakan finish, sudah cukup, lihat track record saja. Ya, lain lagi Pak Prabowo yang ditanya di Jogja. Nah itu KPK ini menjadi sebuah alatkah atau sebuah ikon ke depan? Nah, silakan Mas Tony dan mungkin bisa dikembangkan dari cerita-cerita yang kata Pak Jafas di Banyuwangi ini dukunnya politik ingin bicara. Silakan Mas Tony Rosid pagi hari ini. Salam, foto-foto. Baik, Pak Ihsan dan seluruh para pendengar Lasir dimanapun berada, kita merasa begitu gerah ya kehidupan perpolitikan kita penuh dengan dinamika yang dalam tanda kutip menyesakkan dada bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kan. Dulu-dulu tidak terjadi yang seperti inilah, kan. Ini pemainnya terlalu banyak yang diberikan ruang untuk ikut serta, yang kemudian mereka tidak memiliki satu integritas, dan yang kedua adalah kapasitas yang kemudian meramaikan jagat media dan medsos. Ditambah lagi medianya ada yang berupa medsos, di mana orang kemudian bisa bicara, satu pembicaraan bisa diviralkan menjadi ribuan sampai jutaan penonton atau pembaca. Ini memang menyedihkan. Disinilah kita butuh elit-elit yang memiliki jiwa kenegarawanan yang baik, yang sehingga bisa meredam, bukan justru malah hadir untuk menjadi kontraproduktif terhadap kebisingan yang ekspektasi kenyamanan masyarakat, ekspektasi kenyamanan bagi rakyat itu. Ini satu catatan secara global ya terhadap situasi kekinian yang semakin kesini semakin menyesakkan. Ya. Kalau kemudian ada tulisan dari Franz Magnus Suseno bahwa pemilu itu dalam rangka untuk mencegah memilih orang yang bisa mencegah kezaliman, yang sesuatu yang buruk daripada memilih yang terbaik. Ya, dari satu sisi kita setuju, tapi di sisi lain kita melihat seperti ada rasa frustasi, seolah-olah situasinya adalah darurat, situasinya buruk yang harus kemudian dicegah. Maka prioritas yang harus dikedepankan itu adalah mencegah yang buruk, ya, keburukan-keburukan ini. Ada semacam kekhawatiran yang begitu akut dari Franz Magnus Suseno. Saya pikir juga kekhawatiran dari banyak pihak terkait dengan situasi politik sekarang ini. Ada semacam pembiaran terhadap kedaliman-kedaliman yang terjadi, katakanlah kemudian penyalahgunaan yang terjadi. Saya melihat justru begini Pak Ihsan, pemainnya tidak satu, pemainnya banyak, yang kemudian mereka diberikan ruang atau bisa mengambil ruang-ruang itu untuk bermain. Contohlah misalnya orang yang menyumbang salah satu capres, terus kemudian diuji petik secara random pajaknya, kok kemudian kenanya 10 orang. Itu bukan uji petik, itu bukan random. Kalau 10-10-nya adalah punya orang itu. Nah, ini kan juga menjadi sebuah ironi, dan saya pikir ini bukan pemain tunggal. Ada pemain begitu banyak yang kemudian siapa yang memainkan ini, dari pihak mana, gitu kan? Apakah pihak yang mendukung dalam konteks ini itu pihak yang tidak suka Anies, atau kemudian pihak yang mendukung capres A atau capres B atau yang lain-lain. Karena memang ya meskipun kita tracking akan ketahuan siapa pemainnya, tetapi
tidak mudah kemudian mengatakan oh pemainnya si A, pemainnya si B itu bisa menjadi delik aduan dan itu masalah besar. Tetapi ini ironi, itulah ironi, ya, di mana demokrasi yang menjadi sebuah hadiah reformasi ya, di 98 yang pada akhirnya hari ini banyak gangguan, banyak godaan, banyak banyak apa banyak sumbatan yang sehingga kemudian kita tidak enjoy menikmati pemilu 2024 ya. Pemilu yang dikatakan kenapa pesta ya karena pesta itu kan mestinya satu event yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semuanya happy. Soal kalah menang itu biasa, yang penting happy, kira-kira gitulah. Ya, yang penting happy. Kemudian yang jadi ya kira-kira bisa menjadi ekspektasi bersama. Yang jadi A nggak apa-apa, jadi B nggak apa-apa, yang jadi C juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita happy. Kemudian yang jadi merangkul semuanya, lalu semua elemen bangsa ini diikut sertakan dalam kolaborasi membangun masa depan Indonesia. Ini kan jadi happy. Gitu loh. Happy ending. Tetapi suasana beberapa tahun belakangan ini kok pemilu jadi nggak happy, jadi permusuhan, jadi membuat ketidaknyamanan di dalam kita tidak saja berpolitik, tapi hidup dalam dunia sosial juga merasa tidak nyaman, sehingga kemudian bisa diselesaikan sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada penjagalan kepada calon, intimidasi kepada orang yang memberikan dukungan kepada calon, intimidasi kepada pasangan dan sebagainya. Ya. Apalagi informasi yang sangat santer sekarang mulai muncul ada upaya untuk mendowngrade atau menggembosi PKB misalnya. Kemudian dipersoalkan yang kemarin juga santai-santai aja ketika Caimin bersama Prabowo itu asik-asik aja itu. Kita berharap ya dengan siapapun Caimin itu asik gitu lah. Apalagi Caimin kan orangnya jenaka gitu kan, ketawa ketiwi. Jadi orang kalau ketemu sama Caimin itu utang jadi lupa gitu, masalah jadi tertinggal di rumah. Kenapa? Emang orangnya jenaka gitu lah. Ya ini kan juga menjadi sebuah potensi bagi bangsa untuk membuat bangsa ini asik gitu loh. Tapi kenyataannya ya ada pihak-pihak yang kemudian tidak asik ketika melihat Caimin dengan Anies misalnya gitu. Jadi akhirnya dunia perpolitikan kita nggak asik. Bagaimana Pak? Ya Pak Ihsan mungkin punya terapi khusus ya bagaimana membuat dunia politik itu menjadi jenaka sebagaimana senyumnya Caimin misalnya gitu. Ini penting ini. Ya kita tersenyum ya ketika melihat juga partai Islam nih, data dari Denny JA ya, PKB, PKS, PAN dan P3 sebenarnya sudah 18% data awal Agustus lalu kepada salah satu capres yang mempresentasikan. Tapi kan tidak akan ditinggal diam oleh dua capres lainnya yang juga sedang berkontestasi ini. Beberapa hari akan masuk dalam ini. Tapi kita belum melihat sebuah kepastian dari wakil presiden kedua capres yang lainnya. Apa akan terjadi, Mas Tony? Ini orang lagi hitung-hitung kancing ini. Siapa yang akan menjadi wakil dari dua? Sementara putusan MK sedang ditunggu, malah masuk lagi gugatan ke MK yang baru. Orang-orang yang terkena masalah dengan kekerasan HAM itu tidak boleh jadi presiden. Ini kan kita tahu arahnya kemana. Bagaimana Mas Tony ini? Iya, yang pertama saya soroti dulu tentang survei. Survei kalau terkait dengan Pilpres perlu juga dipahami, ya. Itu ada survei kan kuesionernya begini. Kalau Pilpres itu diadakan sekarang, Anda milih siapa? Kalau sekarang, ya masanya Pilpres itu kan masih 4 bulan yang akan datang. Karena masa 4 bulan yang akan datang itu ada dinamika politik yang kemudian melahirkan varian-varian baru, variabel-variabel baru yang pada hari ini belum muncul dan belum kena objek survei. Maka terjadi perubahan yang sangat signifikannya seperti di DKI lah dulu gitu kan. Belum ada variabel debat, belum ada variabel pasangan, belum ada variabel macam-macam lah, logistik dan sebagainya. Nah, ini juga
menjadi kalkulasi angka survei itu sendiri yang saat ini belum muncul. Itu satu. Kemudian apalagi surveinya itu terhadap partai. Ini katakannya kan partai 18%. Kita tahu dari satu periode ke periode berikutnya itu partai Islam 4 partai itu sekitar 30%. Hmm. 30%. Kalau kita survei hari ini, ya mungkin PKS 3%, PKS 6%, gitu. Makin jauh, survei jauh dari Pilpres yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, hasilnya akan jauh dari valid. Kenapa? Karena di dalam partai itu yang variabelnya yang paling kuat itu adalah mesin partai yang disebut dengan caleg. Ya, caleg belum ditentukan, udah disurvei, ya pasti jauh lah hasilnya. Kemudian caleg ditentukan baru DCS, sudah survei, ya pasti jauh lah hasilnya dari valid. Kemudian kenapa? Karena mesin partai yang kemudian yang dinamakan caleg yang membuat variabel ini belum muncul, belum bekerja. Gitu kan. Ya bagaimana secara valid kecuali misal PDIP memang cenderung valid, ya angkanya ya paling 20 sampai 26, nanti kenanya 19 20. Itu dari periode satu ke periode yang lain itu cenderung valid. Kenapa? Karena memang PDIP itu loh partai yang mengandalkan partainya kesolidan partai itu sendiri. Ya, coba lah kita baca dari survei ke survei tentang PDIP itu cenderung lebih solid, lebih valid daripada partai-partai yang lain. Yang lain kadang 2%, survei yang lain 6%, survei yang ini 3%, kok jaraknya bisa 200% gitu loh. Dan yang mensurvei juga nggak malu gitu, nggak memberikan penjelasan paling tidak lah. Tapi kalau PDIP cenderung stabil karena mesin politiknya terus berjalan. Ini juga menjadi kelemahan bagi partai-partai yang lain, terutama partai-partai Islam yang mesin politiknya itu hanya berjalan ketika ya menjelang pemilu. Sementara di PDIP itu mesin politiknya jalan sepanjang masa. Mereka rajin melakukan sebuah survei. Kalau di satu tempat jatuh dapil ternyata kok elektabilitas dari PDIP turun, di warning dan alek-aleknya anggota legislatif DPRD di tingkat 1 dan 2 itu di warning. Kalau sampai beberapa kali di survei tetap turun, ya sudah PDIP berani untuk mengambil keputusan politik mem-PAW anggota DPR maupun DPRD itu. Nah ini kan tidak dilakukan oleh partai-partai yang lain. Wajar kalau kemudian survei dari PDIP stabil. Ini soal survei. Kemudian selanjutnya bicara tentang apa tadi Pak Isan? Ya, Jadi lupa. ya masalah komentar-komentar dari calon presiden di wakil yang tadi ya. Wakilnya ini siapa ini? Apakah yang menentukan ya, MK kan bagaimana? Jelas. Ya. Kalau Anies itu kan jelas wakilnya itu adalah si siapa? Caimin. Si Caimin. Gitu. Siapa wakil Prabowo? Wakil Prabowo kan antara dua aja. Yang pertama adalah Gibran. Kalau nanti MK membuat ruang bagi membuat ruang membuat keputusan bahwa boleh 35 tahun atau ya untuk jadi capres maupun capres atau yang pernah menjadi kepala daerah. Nah, itu kemungkinan ada Gibran. Kalau tidak ya Erick Thohir. Bagaimana peluang Erlangga? Kecil peluang Erlangga karena elektabilitasnya Erlangga itu kecil. Sementara Gerindra sudah cukup kalau dengan PAN. Ya istilahnya begini, kalau Gerindra masuk ya ayo, kalau enggak ya enggak. Apalagi sekarang ditambah dengan Demokrat, di mana militer sudah mulai bukan militer ya. Purnawirawan sebagian purnawirawan sudah bergabung di situ, nampaknya sudah mulai matang. Ya tinggal dua, apakah itu Gibran bergantung keputusan MK atau Erick Thohir. Kayaknya tidak ada ruang bagi yang lain. Kemudian di PDIP sendiri dengan adanya Ganjar, ya kemungkinannya dua, satu Ridwan Kamil, yang kedua itu adalah Mahfud MD. Ridwan Kamil mau menggarap bersaing untuk Jawa Barat, kalau ngambil Mahfud MD bersaing untuk di Jawa Timur, kan konsepnya di situ Jawa Tengah udah dikuasai oleh Ganjar. Tapi Golkar ini kan belum ikhlas melepaskan jagoannya. Makanya saya jelaskan. Silakan. Ridwan Kamil punya beberapa kelemahan. Yang pertama kelemahannya bahwa dia baru masuk Golkar, bukan kader lama.
Jadi kalau baru masuk Golkar, terus kemudian kecil kemungkinan Golkar melepaskan Ridwan Kamil untuk dijadi calon, meskipun Ibu Mega kabarnya dan juga Sekjen PDIP itu sudah senang dengan sudah nyaman dan sudah ingin memilih Ridwan Kamil. Maka Ridwan Kamil ketika dilamar itu datanglah kemudian ya ke Langga, dan tulisanku kan sebelum isu ini kan, saya buat kan, ya sebelum isu ini, dan itu terjadi beberapa hari sebelum muncul isu tentang Ridwan Kamil sudah saya tulis. Itu kelemahan satu, kalau dia keluar, memaksa diri untuk keluar dari Golkar, ya ini akan mendongkrak dirinya sendiri. Persepsi publik akan buruk karena akan dianggap sebagai kutu loncat, politisi loncat sana loncat sini. Dulu didukung oleh Nasdem, terus kemudian kok tidak ke Nasdem merapatnya, tapi justru ke Golkar. Golkar itu baru hitungan minggu, baru hitungan berapa atau bulan, ya berapa bulan, apa yang 1-2 bulan. Terus kemudian kok mau loncat, saya pikir ini juga jadi problem elektabilitas. Kemudian yang kedua, Ridwan Kamil itu dulu didampingi oleh OO sebagai cagupnya yang kuat dari P3 di Tasikmalaya, dan pesantrennya itu memiliki turunan pesantren-pesantren yang cukup besar ya, atau cukup banyak di Jawa Barat, yang kemudian itu satu instruksi jadi. Nah, sekarang kan P3 meskipun ada di sana, tapi konsep ini kan pilpres, bukan pileg, bukan pileg dan bukan pilkada, suasananya lain. Nah, ini kan yang diambil juga Ridwan Kamil, bukan OO-nya. Nama OO tidak ada di sana. Saya pikir OO kalau merekomendasikan ke mana-mana, konstituen P3 tentu tidak untuk ke Ganjar agak sulit ya, sebagaimana Denny Ja mengatakan memang mayoritas P3 di grassroots pemilih P3 itu ya ke Anies dan sebagian ke Prabowo, tidak ke Ganjar. Ini hasil survei manapun lah akan mengatakan seperti itu. Jadi agak sulit misalnya kalau OO memaksa namanya tidak muncul, kemudian memaksa para alumninya ke sana. Kemudian yang ketiga, dulu itu PKB memberikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil OO. Ya mengusung, tapi sekarang PKB kan tidak punya calon sendiri. Jawa Barat orang-orang PKB dan kaum Nahdien lebih cenderung kepada Caimin. Disinilah ketidakberuntungan kalau Ridwan Kamil kalau mau mengambil suara di Jawa Barat. Di sisi lain terus kemudian ngambil Mahfud. Memang Mahfud itu punya nama besar, bersih, itu punya integritas. Tapi Mahfud punya dua kelemahan. Kelemahan dia nggak punya mesin politik, yang sehingga beda dengan Caimin yang dia punya mesin politik yang ngurusin, ngopenin, dia punya dana, gitu kan, ya punya akses kekuasaan, yang ngopeni pesantren-pesantren, yang ngopeni DPC NU, ya ngopeni para kiai-kiai. Itu mesin politik yang kemudian bisa dihidupkan, dan sebagaimana kita lihat heroisme Caimin pada hari ini. Sementara Mahfud tidak punya itu. Kelemahan Mahfud yang kedua adalah punya tipologi menyerang, dan masyarakat Indonesia ketika kampanye menyerang itu memang kurang suka. Dan ini kalau tidak ditahan bisa menjadi kelemahan dari Mahfud. Artinya untuk bersaing dia akan punya pengaruh misalnya di sebagian Madura misalnya. Mungkin iya karena Pak Mahfud itu asli dari Madura. Tapi untuk bersaing kepada Caimin dalam pengertian besar-besaran suara, memang sepertinya Caimin punya infrastruktur yang jauh lebih kuat. Biasanya di dalam politik itu infrastruktur jauh lebih kuat daripada infrastruktur. Sebuah gagasan, infrastruktur itu gagasan. Sebuah gagasan itu biasanya tidak terlalu banyak pengaruhnya daripada infrastruktur yang bernama ngopeni konstituen itu, ngopeni para kiai, ngopeni para pesantren. Pak Kiai Ahyar udah bilang, Mas Tony, alhamdulillah NU tidak cawe-cawe terhadap parpol, atau karena memang sudah diborong sama PKB, atau cemana yang terjadi sebenarnya antara PBNU dengan PKB? Bagus, memang itu Kiai Ahyar bagus. Saya termasuk orang NU yang kagum kepada anak NU.
yang kagum kepada Kiai Ahyar. Kiai Ahyar itu menurut saya adalah ikon bagi untuk saat ini, ikon bagi NU soal integritasnya. Ya beliau itu luar biasa lah. Kita jarang mendapatkan seorang ulama yang sekuat itu. MUI, oh ini ADRT-nya apa NU begini, saya MUI harus keluar, Iya. gitu kan, harus keluar. Ini Luar orang biasa. yang memang menurut saya saya udah ada perjanjian Istiqomah. di awal ya, saya komitmen dengan perjanjian itu. Ditawari untuk menjadi cawapresnya Ganjar, tidak mau. MUI aja saya tinggalkan apalagi cawapres, kata beliau. Ini luar biasa, artinya ini saya lupa terus mau menulis tentang beliau, tapi Iya, saya itu. memang Mantap. pengagum. Saya terus terang, saya pengagum Kiai Kiai Ahyar. Ahyar. Saya bangga sebagai orang NU punya Kiai seperti Kiai Ahyar dari dulu sebenarnya. Ini luar biasa. Ini ikon, ini referensi, ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Aset seperti aset saya umat yang di ya itu. NU. Ini luar biasa. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa NU adalah NU sesuai dengan khito, kalau kemudian sejak itu jelas. Kalau kemudian ada individu yang masuk itu kan tidak mengatasnamakan NU, tidak mengatasnamakan organisasi Iya. NU secara struktural. Katakanlah misalnya ada ketua cabang mendukung si A, selama tidak mengatasnamakan ini NU, struktural NU, saya pikir juga nggak masalah. Gitu. Ya, Mas Jadi Tony, NU-nya kita. terakhir Mas Tony, ini ada literasi baru masyarakat kita ini sedang dididik dengan kalimat piting dan nyekek, Mas Tony. Ini yang ngomong ini atau dari isu ini Marskal sama Jenderal pula ini, walaupun dibantah sama istana, kata pepatah tuh ndak ada asap kalau ndak ada api gitu. Walaupun kita harus belajar lagi apa itu kalimat piting gitu, dan nyekek pula, gampar pula ini. Gimana Mas Tony melihatnya? Ya kalau orang Jawa meeting itu kita tahu lah, Eh, meeting itu dari belakang dipegang tangannya, gitu iya, taruh ke begitu. belakang, Kencengan terus dikit apa bisa. namanya ditarik ke belakang, gitu kan. Ya itu meeting lah. Gitu. Ah, saya pikir saya nonton videonya kebetulan dan kemudian beliau minta maaf. Saya pikir gentle, Oh. seorang Panglima TNI, Pak Yudo, gitu kan. Kemudian beliau minta maaf karena bahasa itu yang kemudian Baik. bisa membuat kegaduhan. Beliau Sosmed juga minta maaf. bilang apakah ini tiket untuk Iya. perpanjangan beliau di Desember atau macam mana itu? Saya belum membaca ke arah Desember. sana, tetapi itu memang beliau kebablasan yang kemudian Minta beliau maaf langsung. sendiri sadari, lalu beliau di hadapan publik meminta maaf kepada publik. Saya pikir gentle. Iya, Saya pikir bagus. inilah yang harus dilakukan oleh Budaya para ini. pejabat. Ya tidak, pejabat yang baik itu bukan pejabat yang tidak pernah berbuat salah, tapi pejabat yang pernah berbuat salah kemudian berani mengakui salah itu dan bertanggung jawab atas Walaupun kesalahan kalau itu. di Korea, di Gitu kan. Jepang bukan minta maaf, langsung mengundurkan diri biasanya yang beginian. Lain Udahlah budaya. kita nggak usah ke Korea dan Jepang, kita dalam konteks Indonesia minta maaf saja. Sekarang tidak banyak elit yang melakukan kesalahan lalu minta maaf. Oh Dan iya Pak betul. Yudo itu Bagus. adalah orang yang perlu dan layak kita apresiasi ketika beliau mengakui bahwa itu tidak tepat dan kemudian beliau minta maaf. Itu bagus, gitu kan. Ya kita berharap yang lain-lain juga ketika ada narasi-narasi atau diksi-diksi yang kebetulan tidak tepat, ya beliau mereka kemudian tampil ke publik, kemudian menyadari itu dan minta maaf atas diksi yang bisa menimbulkan kayak bulldozer dan Wah iya sebagainya, itu kan. itu kan Itu harus kan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak ya. nggak tepat. Adapun soal isu Pak Prabowo sebagai Menhan di istana mencekek Mentan, Menteri Pertanian ya. dan ya terus terang saya tidak punya informasinya soal itu ya, tidak mau informasinya soal itu ya, benar atau tidaknya saya tidak tahu karena Wallahu saya a'lam tidak bishawab. mendapatkan informasi valid dan penelitian data. Tetapi memang kalau dianalisis dari apa yang Karakter. diungkapkan oleh Deddy Camry di dalam sebuah Podcast atau talk show. sebuah podcast gitu ya, sebuah podcast. Ya pertanyaannya kok Rudy Camry seberani Sedetail itu. itu yang pertama. Yang kedua kok sedetail itu, gitu kan. Ya kemudian publik membaca-baca, jangan-jangan Rudy Camry ini memang memiliki informasi yang cukup, kok bisa sedetil itu kan menjadi pertanyaan publik. Masa sih dia berani ngomong begitu kalau tidak mendapatkan informasi yang ngomong sedetil itu, serunut itu kalau tidak mendapatkan informasi yang menurut dia yakini, yang diyakininya, gitu kan. Soal kemudian belakangan dia minta maaf, ya kita tidak tahu lah sebenarnya bagaimana validnya, karena memang kita tidak bisa klarifikasi soal ini.
soal ini. Kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan, oh, saya tidak tahu, ya ini tidak juga sekaligus mengklarifikasi bahwa itu tidak ada. Tidak tahu itu kan bisa artinya Pak Jokowi tidak melihat, gitu kan. Dan memang tidak melihat karena kejadian yang menurut informasi itu Rudy Kempli sampai kemudian Rudy Kempli mengatakan bahwa Pak Jokowi marah dan sebagainya. Kok sedetil itu? Tetapi inti dari semua ini ya tidak mudah untuk mengklarifikasi persoalan ini sehingga kita tidak bisa mengatakan ini benar atau ini salah, ini valid atau ini hoax. Itu kita sulit untuk membuat sebuah keputusan itu dan tidak mudah, apalagi ketika bicara tentang itu punya risiko hukum. Itu satu. Tetapi kalau gebrak-gebrak meja ya propodium pada saat jelang Pilpres 2019 ya semua masyarakat kan tahu, yang nonton TV kan tahu dan videonya bisa dibuka tahu semua. Kalau itu orang berani bicara, kenapa? Ada faktanya gitu. Soal kemudian katanya isu juga gebrak-gebrak. Kali ini isu gebrak-gebrak di depan ulama di sebuah hotel di Jakarta, ya itu juga susah diklarifikasi meskipun banyak orang yang kemudian berbicara tentang itu. Jadi ada isu yang bisa terklarifikasi ketika ada saksi yang berani mengatakan ke publik atau ada bukti berupa video misalnya, gitu kan. Itu baru bisa terklarifikasi dan publik baru bisa bicara secara vulgar. Tapi kalau tidak ada dua itu, tidak ada saksi yang mengatakan ke publik dan kemudian tidak ada bukti, ya akhirnya bisa salah, bisa benar, bisa valid, bisa hoax. Yang jelas tidak kemudian bisa membuat sebuah penilaian benar salahnya. Termasuk saya, karena saya nggak ada mendapatkan informasi yang valid, ya saya tidak mau berkomentar banyak soal ini benar atau salahnya. No comment. Terakhir Mas Tony, di bulan Rabiul Awal ini Maulid ada di mana-mana. Jumat depan, pekan depan, Kamis kalau nggak salah, pekan depan hari Jumat itu Jumat Kejepit itu kita akan mengingat lagi perjalanan Sang Rasul. Apa ingin Mas Tony sampaikan sebagai penutup bincang kita pagi ini? Silakan Mas Tony. Ya, Indonesia ini kan mayoritas Muslim dan mayoritas Muslim referensinya adalah Rasul. Ya, bagaimana kemudian kita berupaya, namanya juga upaya ikhtiar, belajar untuk menteladani beliau, terutama di dalam hubungan sosial dan dalam hubungan politik. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita adalah orang, kalau menteladani Rasul ya kita adalah agen Rasul atau pewaris Rasul. Itu adalah peduli, sifatnya satu peduli. Yang kepedulian ini yang harus kemudian dibersihkan dari semua kepentingan-kepentingan yang bersifat personal maupun komunal. Itu jadi artinya silakan yang profesi apapun yang jadi calon anggota legislatif silakan mau mengambil peran itu, ya. Terus kemudian yang mau mengambil peran sebagai presiden silakan, yang mau mengambil peran sebagai dirjen silakan, yang mau berperan sebagai direksi apapun lah, caleg silakan. Ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peran-peran itu kita mainkan dalam rangka untuk memberi kontribusi kepada umat, kepada bangsa dan negara. Itulah sebenarnya yang dibariskan oleh Rasul. Amin. Terima kasih Mas Tony Rosid. Pagi ini 30 menit sudah kita berbincang. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, dan tulisan yang kami selalu tunggu dari Mas Tony Rosid tentang amatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tony. Waalaikumsalam.